Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi saya masih berada di Masjid Lause, masjid ikonik di Jakarta nih, Masya Allah. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz Yusman. Yusman. Masya Allah. Saya sebetulnya belum ustadz nih, masih kalau istilah masih prostat. Oh, prostat. Proses jadi ustadz. Oh, proses jadi Ustadz. Adalah istilahnya. Boleh juga ya, boleh juga ya. Nanti kalau gue dipanggil Ustadz, gue jawab gitu aja ya. Gue masih prostat. Masya Allah. Ya. Pak Yusman sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Yusman ini kan di Masjid Lause ini sebagai apa, Pak? Kalau ini sebagai humasnya masih. Humas. Ya. Wah, sudah berapa tahun, Pak? Baru 31 tahun. Baru, belum 50 tahun, Pak? Belum. Baru. Masya Allah. Pak Yusman dulu ceritanya bagaimana kok bisa jadi humas di sini itu gimana? Ceritanya panjang atau pendek, Pak? Bisa panjang, bisa dipendekin sedikit. Oh, bisa pendekin dikit ya. Ya, Jangan terlalu panjang, Pak. ceritanya itu memang saya itu masih mudanya itu dikenal tuh suka apa di istilah teman-teman di istilahnya hobi koleksi masjid gitu. Koleksi masjid. Jadi saya itu kalau ada masjid-masjid itu pengen tahu, pengen datang, paling enggak pengen sholat lah di masjid itu. Oke. Nah suatu saat itu Saya pikir koleksi masjid, beli masjid. enggak Waduh, koleksi sholat di masjid-masjid gitu. Jadi kalau Oke. dengar ada masjid apa tuh, biasanya saya sempatkan datang. Masya Nah, Allah, itu namanya menyebar apa ya? Atau cari pahala ya, ngumpulin Iya. pahala yang sholat di mana-mana gitu. Suka ngumpul ada dengar masjid yang apalagi dengar namanya apa Masjid Lause. Wah ini aneh juga kan namanya. Wah saya cari di mana? Oh, Dapat. Oh di sini. Nah waktu itu saya datang ke sini, ya ketemu sama pengurus-pengurus ini, ternyata ya nyambung kayaknya dengan, wah langsung diajak gabung di Masjid tahun Lause. berapa itu, Pak? Itu tahun 1994. 94. Kan ini berdirinya 91 ya, Waduh. 1991. Ini berdiri 91. Nah, saya 94, begitu habis diresmikan Pak Habibie, saya berita ada di media massa, di koran gitu, saya baca ada Masjid Lause, saya pengen tahu kayak apa ini Masjid Lause. Oke. Nah, begitu saya datang, ya alhamdulillah, begitu ngobrol sama pengurusnya, ya udah sekalian diajak gabung di sini. Gitu. Ya. Masjid Lause ini berdiri 91. Iya. Pendirinya siapa, Pak? Pendirinya itu beberapa tokoh ormas Islam. Jadi ada dari NU, Pak Kiai Liapi, ada dari Muhammadiyah, Pak Lukman Harun, gitu. Dari Al-Wasliyah itu Pak Yunan Nasution, dari kami itu ada Pak Mi Idris, gitu ya. Dan lain-lain. Pokoknya dari ormas Islam dan dari tokoh-tokoh Cina Muslim. Oke. Pak Yunus Yahya, Pak Ali Karim dan lain-lain lah itu ya. Sampai Antonio. Nah itulah bersepakat mendirikan Masjid Lause di tengah-tengah namanya daerah Pecinan ini. Pecinan dalam rangka untuk menyampaikan informasi tentang agama Islam pada saudara kita dari kalangan keturunan Tionghoa. Karena Pak, sorry Pak, ini dulunya ruko ya Pak ya? ruko. Terus ceritanya gimana? Ruko Sewa kah? Beli kah? Ruko itu pertamanya sewa. Yang sewa siapa? Ya pengurus ya. Pengurus pendirinya itu saya itu menyewa satu ruko. Nah nekat aja dijadikan masjid. Pada satu sewaan. Oke. Kalau misalnya nggak diperpanjang ya tamat juga masjidnya. Iya. Tapi alhamdulillah tempat kembangannya pemilik rukonya itu menawarkan pada pengurus beli aja dah katanya. Oke. Lantas pengurus belum punya dana nih. Carilah siapalah donatur yang kira-kira bisa bantu beli masjid ini, ruko ini untuk jadikan masjid. Nah singkat cerita itu dapatlah waktu itu yang ini Pak B.J. Habibie. Masya Allah. Waktu itu Pak B.J. Habibie sebagai ketua ICMI, Menteri Stek juga waktu itu. Dia belilah ruko ini lantas dihibahkan kepada Yayasan Haji Karim UI. Namanya yayasannya nih, Yayasan Haji Karim UI. Nah itu dihibahkan. Dan Pak Habibie yang menandatanganin peresmian masjid ini diresmikan jadi Masjid Lause. Tadinya belum seperti ini, masih ruko biasa. Waktu dibeli sama Pak B.J. Habibie itu masih satu ruko atau sudah dua ruko? Masih satu ruko. Satu ruko. Nah, perkembangan berikutnya itu tahun berikutnya ruko yang sebelahnya ini menawarkan dia untuk dibeli juga. Pengurus cari lagi donatur siapa yang mau beli ini. Waktu itu Pak Bambang Wiwoho, seorang ya pengusaha lah gitu ya, dia yang salah satu pendirinya juga. Nah dia yang beli, lantas digabunglah. Ini ruko ini dibongkar, dibuka, nah dibikin seperti saat ini. Jadi suasananya ini seperti kita untuk mempermudah saudara kita dari kalangan turunan Tionghoa itu untuk datang ke masjid, tapi merasa nggak datang ke masjid. Karena suasananya kan kayak datang ke kelenteng. Pak, tadi teman saya ke sini Pak, nyari Masjid Lause. Udah lewat sini sangkain kelenteng Pak, dia nurut lagi. Betul. No, right. Betul.
kita juga pernah kedatangan seorang apa nih ya, Cim lah gitu. Oh, Cim. Datang sini kiranya kelenteng dan datang langsung main hiu aja. Pernah juga kejadian Ada hionya. bukan Cimnya datang. Oh, dia bawa hiu. Main hiu. Waduh. Begitu ini masih Lah, ya terus salah. Lah, terus dia pegang hiu, mana patungnya, orang nggak ada patungnya. Dia datang ke mas, dikasih tahu ini masjid, masjid katanya. Jadi jangankan yang ini ya, yang itu aja salah masuk juga, tapi nggak ada masalah. Kita memang masjid kita salah satu yang terbuka untuk saudara kita dari kalangan Muslim yang mau datang ke sini. Alhamdulillah kita sangat welcome sekali, sangat menerima sekali kehadiran mereka itu. Masya Allah. Nah, ini nama Lause ini dari mana, Pak? Nama Lause itu pertama dari nama jalannya dulu. Jalannya ke nama Jalan Lause. Di daerah Pasar Baru ya. Ini jadi ya udah sekalian aja ini, karena tadi ada orang ke kita menyampaikan ini ke kalangan Tionghoa, ya ini kayaknya cocok nama Lause ini ya. Sampai familiar kan sama mereka ya. Enggak, jangan salah sangka. Orang sangka kan Masjid Lause itu berarti namanya Lause gitu. Nama pendirinya gitu. Nama jalannya. Tapi ternyata Masjid Lause itu diambil dari nama jalan ini berada. Ya. Nah, dan ternyata Lause itu ya memang artinya bagus juga. Kalau kita terjemahkan katanya itu artinya tuh ustadz atau guru gitu. Nah, jadi ya ternyata bagus juga kalau masuk lah ya. Ya. Nah, itu sekelumit sejarah berdirinya Masjid Lause ini ya. Masya Allah, sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh di sini. Dan ini bisa menjadi tempat syiar Islam di daerah sini ya Pak ya? Di daerah pecinan ini, dan juga kita dikenalnya itu tempat orang-orang khususnya dari kalangan Tionghoa itu untuk bersahadat, untuk menjadi mualaf gitu. Untuk dari saudara-saudara yang dari kalangan Tionghoa biasanya mereka direkomendasikan kalau pengen bersahadat masuk Islam, menjadi mualaf biasanya ke Masjid Lause. Ribuan lah yang masuk Islam. Ya, Masya Allah ya. Dan juga ini Masjid Lause nih boleh dikatakan bisa jadi tempat tujuan wisata nih Pak kalau di Jakarta nih. Betul, di Kementerian Pariwisata ini Masjid Lause dimasukkan salah satu wisata religi Masjid Lause ini. Di samping itu kita Masjid Lause ini dikenal juga sebagai masjid tempat pembauran. Jadi kita sering sekali kedatangan teman-teman kita dari komunitas kebinekaan, lintas agama, lintas suku datang ke sini, kita berdiskusi tentang masalah pembauran tadi. Jadi kita bagaimana Masjid Lause mencontohkan bagaimana Indonesia itu sepertinya harusnya begini. Kita tanpa membedakan etnis apa, suku apa, agama apa, kita bersatu sama-sama. Karena memang Islam kan tidak membedakan etnis. Kita ini. Terus Masjid Lause ini berarti sekarang di bawah Yayasan Haji Karim Uy Cheng Hee. Nah, kenapa nama Pak Karim Uy Cheng Hee diabadikan lah sebagai nama yayasan? Pak Karim Uy Cheng Hee ini kenal di Indonesia sebagai tokoh nasional. Beliau orang turunan Cina, dia menjadi mualaf, tapi dalam waktu singkat sudah menjadi tokoh agama. Dia pimpinan Muhammadiyah. Kedua beliau ini nasionalisnya cukup bagus, karena waktu itu zaman penjajahan itu beliau berteman akrab dengan Bung Karno, dengan pejuang-pejuang Indonesia, dan beliau ini dikenal sebagai konglomerat pada itu. Karena dia lah pendiri pertama BCA, Bank BCA ya, pendiri pertama. Jadi waktu itu pejuang-pejuang Indonesia itu banyak yang dibantu, dimodalin lah oleh Pak Karim, sehingga nama beliau itu dipakai lah sebagai nama yayasan ini, dan mereka memberikan keteladanan pada generasi berikutnya. Ini contoh lah seperti Pak Karim Uy tadi. Kita tinggal di Indonesia, kita harus punya jiwa nasionalis, berjuang untuk Indonesia. Gitu. Berarti Pak, Masjid Lause yang di Bandung dan di Cirebon itu adalah betul satu yayasan kita di bawah Yayasan Haji Karim Uy. Kita masih di Bandung berdua, yang Cirebon ketiga. Gitu. Jadi di seluruh Indonesia baru 3 Pak? Baru ada 3, insya Allah. Kita akan punya cita-cita di mana daerah-daerah yang ada daerah pecinannya yang ingin dibuka akan masjid, insya Allah kalau ada rezekinya bisa dibuka lagi masjid. Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Di setiap kota besar di Indonesia sih saya rasa ada pecinan. Nah itu dia, kalau ada di sana nanti minta ada rezekinya bisa dibuka lagi. Dan statusnya itu awalnya seperti sama di sini, kontrak dulu. Sewa dulu ya. Sama sewa dulu, di Bandung juga kontrak, akhirnya ada donatur lah gitu, di Cirebon tuh statusnya masih kontrak. Berarti nanti kalau di Pecinan Semarang misalnya ada ruko mau disewain atau boleh aja, boleh ke situ ya? Boleh. Jadi masih atau di Surabaya, iya boleh. Atau di Medan, boleh, gitu ya? boleh. Sewa dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, status sewa dulu, tapi setelah orang melihat, oh ini banyak manfaatnya, mungkin akan ada yang masuk lah itu yang untuk memberikan donasi untuk beli gitu. Ya. Ini ya. Yang saya lihat Pak ya, yang saya lihat di Masjid Lause yang di Jakarta, di Bandung, yang di Cirebon saya belum pernah. Ciri khasnya itu kan warna merah.
itu memang udah ciri khas dari pendiri atau gimana, Pak? Enggak juga sih kalau ciri Enggak khas juga. apa itu sebetulnya diserahkan aja kepada masing-masing. Cuma kita itu punya satu ikon aja supaya dikenal orang seperti apa sih masjid. Oke. Karena kalau kita mau bersaing dengan masjid-masjid pada umumnya, ya kita masjidnya apalah rukoh, nggak ada nilainya. Jadi bagaimana supaya orang bisa menoleh lah, melirik kita untuk mau melihat Masjid Laos itu seperti apa. Walaupun orang nggak apa-apa kita. Yang penting ya, Tapi yang penting gara-gara warna merah itu orang banyak itu sangkanya dia kelenteng, Pak, yang gitu. penting orang bilang, "Wah, ini kayak kelenteng." Ya udah jadi kelenteng orang itu. Jadi ya kita tujuannya seperti itu aja. Bagaimana kita bisa orang tertarik kepada kita walaupun Iya, kita iya. kita bersaing dengan yang lain nggak bisa. Ada Tapi yang yang jelas Masjid Kuba emas kita nggak punya dan ya. seperti itu kan itu ya. Tapi yang jelas, Pak, walaupun masjid ini bercorak Cina atau Hmm. bercorak Tionghoa, tapi kan siapa saja boleh Boleh banget. sholat di sini kan? Boleh banget. Siapapun juga, bahkan yang bukan yang Islam pun datang sini banyak. Kita Oh gitu? berdiskusi tentang agama, Oh, kita ada. tentang pembauran, tentang kebangsaan banyak kita berdiskusi. Oh, Ini kita Masya Allah. Masya Allah. alhamdulillah gitu ya. Nah, Mahasiswa juga banyak yang bikin skripsi ke masih sini. banyak sekali. Oh, aduh Sampai keren. S3 pun yang ngambil doktor pun ngambil tentang Ada Masjid juga. Lause ada gitu. Oke, ya ya, keren, keren, keren. Iya. Tapi kalau yang belajar kristologi sini belum ada ya, Pak ya? Kristologi mungkin perorangan aja Oh, mungkin ada. perorangan. Ya, kalau saya ini belum nih. Ya, 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 Masya Allah. Nah, sekarang apa yang sudah dilakukan oleh Masjid Lausa ini kepada masyarakat sekitar sini, Pak? Kalau kepada masyarakat sini, alhamdulillah keberadaan kita sangat diterima dengan baik ya. Ya. Alhamdulillah lingkungan sini menerima kita dengan baik, bahkan bersyukur dengan hikmahnya banyak sekali dengan adanya Masjid Lause ini. Tadi tempat ini mungkin cuma tempat biasa, sekarang dikenal bahkan sampai ke dunia Ya. internasional, kenal Lause, Ya, ya. diterima dengan baik. Nah kita banyak sekali memberikan sumbangsi pada lingkungan kita, kita bermanfaat, kita memberikan kegiatan sosial, misalnya kita memberikan pengobatan gratis. Ada ya? Ada walaupun beda agama, beda apanya kita ada, kita layani dulu tidak ya. masalah. Ada kejadian bencana alam, banjir, kebakaran, kita ikut bantu berbakti sosial itu. Sunat masal ada Pak sini, Pak? Sunat masal belum. Oh, belum. Karena kita sunat masal nih udah dewasa, bumbunya malu udah keluar ini. Ya, kalau mau alat biasanya sunatnya tuh ya di tempat-tempat. Kalau masal kayaknya gimana? Iya. Ini ada ketua DKM-nya nih. Iya. Waduh. Ini boleh nih dipikirkan sunat masal loh. Nggak apa-apa. Kalau masal repot nanti kalau sunat masal udah dewasa semua. Gini, Pak. Ini mohon maaf ya, Pak ya. Mohon maaf. Kita hanya berbagi pengalaman. Iya. Saya pernah ke sebuah masjid di daerah Bogor. Mereka rutin, Pak, mengadakan sunat masal. Iya. Karena memang di komplek rumah yang ada masjidnya itu ada seorang dokter yang juga menghibahkan keahliannya untuk sunat. Jadi sering rutin mengadakan Bagus, sunat bagus. masal di situ. Oh bagus juga tuh dikenalkan Nah, kita tuh. jadi mungkin boleh Oh, iya. Bapak cari dokter yang sekitar sini dekat, yang Muslim, yang bisa sunat. Siapa tahu Pak ditawarkan Pak. Iya. Siapa tahu itu kan membawa kebaikan juga Pak buat Betul. orang-orang sekitar sini. Malah waktu itu pernah saya ditelepon dihubungin sama seorang yang mengaku dia adalah mualaf. Saya tanya, kamu udah berapa lama masuk Islam? 20 tahun. Belum sunat Pak. Gimana Hans? 20 tahun belum sunat. Ada. Nah, jadi ketika ada sunat masal, ya sudah tinggal saya hubungkan aja ke masjid yang di Bogor itu. Silakan datang situ. Nah, sunat kalau masal. kita adanya itu misalnya katakanlah semacam tawaran lah gitu dari Ya, Basnas. ya, Basnas itu kan ada bisa. ada rumah sakit, ada rumah sehat ya, bukan Ya, rumah sakit ya. ya. Nah, itu bisa mereka juga kalau ada mualaf kita, yang penting bawa piagam pengislaman dari Masjid Lause, bawa ke sana, insya Allah itu gratis. bisa. Atau kita ada yang rumah sakit Islam, kalau dia katakan saya mualaf, biasanya dapat diskon atau paling itu bisa digratiskan juga. Kan paling tidak begini Pak, ini kan Masjid Lausa ini kan juga menerima orang-orang yang masuk Islam. Betul. Berarti kan Masjid Lausa ini juga punya kewajiban untuk membina mereka kan Pak. Betul ya, kita ada. Kalau saya dan teman-teman di Yayasan Garda Mualaf ini kan kita nggak ada masjidnya nih Pak. Iya. Kita cuma yayasannya doang. Iya. Jadi ketika ada orang masuk Islam tempat kita membinanya dengan cara apa? Kita kirim guru privat ke rumah, kita kirim juru sunat ke rumah. Jadi sunat di rumah Pak. Itu ya. Gitu. Tapi kalau ini kan ada masjidnya, Bapak punya tempat, Bapak bisa kerjasama dengan klinik atau misalnya dokter umum yang bisa sunat. Boleh. Ya itu insya Allah mungkin sangat bagus Pak ya. Kalau untuk pembinaan kita ada sih. Hah? Untuk pembinaan sih Bisa, ada. bisa. Untuk pembinaan kita ada, pembinaan kita rutin, setiap hari kita ada, tiap kumpulnya itu tiap hari Ahad. Ahad itu biasanya Hari Ahad, malam-malam ya. kita belajar. Gitu. Iya, Jadi kita buka kesempatan pada malam-malam tuh supaya dia
kalau belajar tuh nggak merasa sungkan gitu, Iya, karena iya. usianya udah dewasa, udah tua, tapi Iya. masih belajar abata gitu Iya, ya, atau iya, belajar iya, sholat, itu iya, iya. mereka nggak malu datang ke sini Guru-guru gitu. yang mengajar Iqra di sini juga udah tetap ada Pak ya? Mualaf-mualaf kita juga, yang tadinya mualaf udah bisa, Sudah bisa mengajar. ya Oh, alhamdulillah Masya seperti Allah. itu. Ya, ya, ya. Nanti gini ya Pak Usman ya. Ini siapa tahu ya Pak ya. Iya, iya. Saya juga kenal beberapa teman yang sudah menawarkan metode baca Quran dengan cara yang lebih cepat. Siapa tahu, Iya, siapa boleh. tahu nanti bisa bekerja sama dengan Masjid Lausa, bisa membantu para mualaf bisa baca Quran lebih cepat Pak. Insya Ya, Allah, amin ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah Ya, kan. ya, Nah, amin. Terima kasih nih Kodon. nah, sekarang juga gini, Pak Yusman, ini saya pengen dengar cerita nih, pengalaman Pak Yusman selama jadi pengurus DKM di Masjid Lausa ini, ada apa aja nih Pak di Masjid Lausa? Ya kalau pengalaman kata suka duka itu ya, tapi saya jadi suka semua, enggak Suka aja lah. hilang. Yang penting suka aja semua ya, banyak. Ya, 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 ya. Karena kita umumnya menghadapi apa ya, keturunan Tionghoa yang masuk Islam itu, kita masih berhadapan dengan keluarga yang katakanlah dalam tanda kutip masih Islamofobianya masih sangat kental sekali. Oke. Sehingga kita sering sekali berhadapan dengan apa tadi, sering dikriminalisasi juga pernah. Oh, Digerbok polisi misalnya kan pernah. di sini? Iya. Nyari apa Pak? Jadi polisi? kiranya dia ada pelaporan anaknya diculik, dia hipnotis segala macam gitu. Begitu datang polisi, begitu dibuktikan enggak, gitu. Ternyata enggak terbukti, enggak ada masalah gitu. Sampai gitu ya. Datang brok, meja pecah kaca meja kita kan itu pernah juga. Kita kan enggak terima anaknya di Islam kan, misalnya gitu kan. Pak Usman, tolong anak saya dikeluarkan Islam. Ya saya nggak bisa ngeluarkan. Gitu. Kalau dia masuk Islam, saya Islamin, tapi kalau keluar nggak bisa saya ngeluarin gitu. Masa dikeluarkan gimana ceritanya? Nggak terima anak saya di Islam, nggak minta dikeluarkan. Ya, sebenarnya ya saya nggak bisa keluarin. Kalau dia masuk saya bisa, tapi kalau saya nggak bisa gitu. Nah, ya. Jadi banyak kita. Yang paling penting itu Ada begitu ya? yang kali kita suka dengar ada pemurtatan. Pemurtatan itu benar nyata. Jangankan yang masih hidup, yang sudah jadi jenazah pun kadang-kadang mau dimurtadkan. Masih mau dimurtadkan? Akhirnya kita rebutan jenazah. Oh gitu. Begitu kita dengar ada mualaf kita yang wafat, tiba-tiba keluarganya akan diurus pemakamannya secara non-Islam gitu ya. Kita tahu, kita datang, kita usahakan untuk kita bisa urus dengan cara Islam gitu. Nah itu ya negonya agak alot gitu. Nah makanya gini Pak, mungkin gini ya Pak ya. Ini juga mungkin masukan ya Pak ya. Setiap orang yang bersada di sini harus divideokan. Pertama ini videokan. Yang kedua dia harus diberi sertifikat. Betul. Kenapa perlu sertifikat? Karena sertifikat inilah yang bisa dipakai oleh si mualaf ini untuk ganti keterangan agama di KTP. Betul. Kalau nggak ada sertifikat ini nggak akan diterima sama Dukcapil Pak. Nah, kita harus monitor terus si mualaf ini untuk segera mengganti keterangan agamanya di KTP. Setelah KTP-nya ganti, Bapak harus pegang fotonya. Nah, dokumen yang paling tinggi yang bisa kita pakai untuk menentukan orang ini dikubur atau diurus secara Islam atau tidak kan KTP. Betul. Saya juga pernah seperti Pak Usman. Saya sama teman-teman Muslim sudah nunggu Pak di TPU Pak. Ambulan datang. Mualaf tuh Pak. Ada suaminya di situ. Suaminya juga ikut nunggu. Ketika datang, ya kita nego baik-baik. Tapi ketika keluarga menunjukkan KTP-nya masih Kristen, nggak bisa apa-apa kita. Nah, jadi kalau ada orang yang masuk Islam di tempat kita, kita harus menghimbau si mualaf ini untuk segera mengganti KTP-nya, Pak. Video kuat, sertifikat kuat, apalagi KTP. Nah, itu juga saya pernah saya alamin gitu. Waktu itu kita dapat mualaf kita wafat, udah dibawa ke rumah duka oleh keluarganya. Saya dapat kabar sehingga saya datang ke sana. Saya minta supaya diambil untuk ini. Nah, waktu itu kita ya katakanlah berdebat lah gitu ya. Berdebat segala macam. Saya tetap bertahan supaya dia diurus Islam. Tapi keluarganya bertahan juga nggak mau karena dia taunya ya tadi identitas tadi ya yang paling penting. Nah, tapi pada akhirnya waktu itu saya menang debatnya itu satu. Mereka menggertaknya itu dengan uang gitu. Mereka katanya begini, kalau Bapak mau ngurus cara ini, Bapak tanggung jawab tentang ini apa pembiayanya? Bilang, ya kita sepakatin dulu gitu. Kita urus secara Islam katanya. Boleh katanya. Sahabat, ayo. Lantas mereka keluarkan daftar biaya yang harus saya keluarkan. Untuk mengganti yang sudah biaya peti mati sekian katanya kan. Biaya rumah duka sekian katanya gitu kan. Ya kan dia banyak beberapa ini saya bilang kan saya tenang aja. Saya bilang tadi kita udah sepakat kan akan diurus secara Islam gitu. Ya katanya. Dalam Islam nggak ada peti mati. Nah, kita coret nih biaya peti mati.
Yang kedua tadi biaya apa? Rumah duka. Ya. Dalam Islam nggak ada rumah duka. Ya. Meninggal langsung dimakamkan. Ya. Nah kita coret dia rumah ini. Ya. Begitu dia kalau ya udah pulang dia. Bilang apa lagi gitu. Nah, itu udah rumah duka di Jelambar itu. Ya, Kita ambil langsung. Saya telepon Oh. masuk Islam, datang ambulan kita bawa. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena dia gertakannya saya dong. Mungkin kalau saya kan orang masjid nggak punya duit, mungkin digertak sama duit. Tapi enggak, saya nggak mau. Ya. Saya tenang aja gitu. Ya, Alhamdulillah ya kita bisa berhasil lah mengambil lagi. Untung di Islam nggak pakai peti mati ya Pak. Nah itu dia. Padahal kan berapa juta ada ngancam Iya. berapa juta kan rumah duka berapa juta sampai 3 malam kan. Peti mati 5 juta tuh murah Pak. Oh itu dia. Yang banyak yang jauh lebih mahal banyak. Ya itu dia. Waduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sering nggak Pak yang begitu? Sering kalau kita ketemu dengan yang malam-malam kita yang apa tadi, yang ada ya pengalaman tuh kadang-kadang kita seperti tadi berhasil, ada yang alot nggak berhasilnya separuh. Hah? Terus gimana? Doang. Jadi gini, mereka tetap bertahan, nggak mau menyerahkan ya daripada ya kita udah ada polisi nengahin, ada FKUB segala macam datang, tapi tetap nggak berhasil karena identitas tadi. Nah ini kita separuh aja kita berhasil. Pokoknya kita akan urus secara Islam, kita mandiin kata kapan, jadi kita tinggalkan serah. Mereka ternyata setelah itu mungkin dia akan di apa ya katakanlah di peti mati segala macam urusan dia, yang penting kita sampai disolatkan udah. Oh itu namanya separuh gitu. Jadi kita nggak berhasil sampai pemakaman nggak berhasil. Saya pikir jenazah bagi 2. urusannya nih Urusannya. Nah, jadi kita sampai penyolatkan udah selesai sholat ya udah kita tinggal gitu. Oke. Berhandunya ya itu tadi semua sampai itulah upaya kita yang maksimal kita lakukan karena tadi kita terbantu administrasi. Identitasnya nggak Islam. Ya itu dia makanya akan penting Pak itu. Nah, makanya kita tolong disampaikan juga supaya cepat harus ganti identitas itu. Sekarang Pak ganti keterangan agama di KTP itu gampang. Ya bisa ke kelurahan cari petugas Dukcapil. Tapi sekarang juga udah ada aplikasinya Pak di Android, bisa Android. Ngurus itu asal dokumen kita lengkap, nggak sampai sehari jadi Pak. Udah gitu. Tapi tadi syaratnya tadi harus ada piagam sertifikat. Iya. Nah kan gini. Yang namanya lembaga mualaf Indonesia, lembaga mualaf ini kan punya kebijakan masing-masing Pak. Ada lembaga yang orang datang bersyahadat, dia nggak kasih sertifikatnya dulu sebelum si mualaf ini bisa sholat misalnya gitu. Punya syarat lah untuk pembinaan dulu lah. Ada juga kalau saya di yayasan kita orang bersyahadat mau sudah bisa sholat atau belum bisa sholat saya kasih dulu sertifikatnya. Tapi saya monitor, dia nggak bisa pergi. Saya udah minta alamat, KTP dan segala macam. Dia yang menentukan waktu sendiri. Kita kirim guru privat ke rumah dia. Jadi dia langsung sambil belajar setiap harinya gitu Pak. Atau dia pilih hari apa gitu lah. Nah kita dua-duanya dikombinasikan. Nah kalau Bapak tadi dikasih piagam persyaratan tadi, dia harus bisa sholat, dia harus ikut pengajian kita minimal 4 kali dalam pengajian, kita ikut baru kita kasihkan piagam gitu. Tapi tadi dia harus minimal bisa baca Al-Fatihah, gitu. Minimal dia bisa gerakan sholat. Setelah itu dia ikut pengajian kita tiap hari Ahad ada pengajian 4 kali paling nggak 1 bulan paling kita berikan. Iya. Jadi setiap lembaga mualaf punya kebijakan masing-masing nggak apa-apa. Yang penting si mualaf ini setelah dia masuk Islam dia secure gitu Pak. Secure dalam arti apa? Administrasinya juga secure. Untuk masalah pembinaan kita punya cara masing-masing lah ya. Itu kurang lebihnya mungkin kita sama lah sebenarnya lah. Cuman yang penting asal jangan sampai si mualaf ini sudah masuk Islam ada masalah-masalah yang Bapak hadapi seperti tadi gitu ya. Kalau yang disekap ada nggak Pak? Ada juga. Kita sering bahkan saya waktu itu ya didamaikan oleh kepolisian lah ya, mendamaikan kita ada mualaf kita yang ternyata ya tadi nggak diterima keluarganya bahwa dia udah masuk Islam gitu ya. Ya akhirnya ya kita dapat kabar itu tadi memang sempat ditengahin oleh pihak kepolisian juga akhirnya diambil lagi waktu itu Polwan lah itu ya. Dia tanggung jawab, dia ditinggal di rumah dia dulu katanya di sementara itu kita serahkan karena polisi yang bertanggung jawab ya kita serahkan gitu. Nah kalau ada mualaf yang misalnya diusir Pak sama keluarganya. Terus dia nggak punya tempat tinggal, ini masjid ini gimana? Nah kalau dulu ya kita punya kerjasama, kita punya khususnya untuk wanitanya ya, wanita yang mualaf kita ada donatur yang menyiapkan 1 rumah waktu itu. Tapi ini udah nggak lagi jalan, tapi tempat ada itu. Ada sempat mualaf kita ada rumah untuk menampung mualaf kita yang perempuan. Kalau yang laki-laki kan mungkin dia bisa numpang di masjid tidur gitu ya. Tapi kalau bukan di stasiun Pak, bukan? Mudah-mudahan jangan. Tapi itu dulu. Tapi sekarang kita, nah ini sehingga kita punya usulan-usulan kepada ini itu supaya ada tadi
semacam apa ya, katakan mualaf center atau apa namanya gitu ya, ya. terserah lo. Tapi tempat itu suatu lembaga itu yang berfungsi dia semacam kayak BLK gitu, Ya. balai latihan kerja, tapi Ya. di situ kita terima, dia ditampung, dimantapkan keimanannya, Islam akidahnya, Ya. diberi keterampilan untuk dia bisa mandiri begitu keluar. Ya. Itu kita harapkan supaya ada itu tempat seperti itu, tempat penampungannya itu supaya disiapkan oleh baik apa pemerintah atau dari badan zakat supaya menyiapkan tempat itu. Ya. Nanti insya Allah kita bisa kerjasama Pak. Ya, siapa tahu Bapak punya masalah seperti itu, Bapak nggak ada fasilitas, tinggal hubungin kita Nah, yang di alhamdulillah. Yayasan Center. Insya Allah kita sudah punya Pak. Masya Allah, Kita sudah pikirin yang begituan. alhamdulillah banget nih. Terima kasih banget nih. Iya. Insya Allah siapa tahu ada masalah seperti itu, jangan sungkan-sungkan Pak. Banyak Ya, kita di Jakarta ada Yayasan Gak Ada Mualaf, ada MCI, ada MCIP. Betul. Nanti Ayah Sofia juga ada daerah kerja di sini dan sebagainya. Iya. Jangan sungkan-sungkan, kita harus bisa kerjasama Pak. Betul. Ya. Kita sambil kerjasama, kita harus sama kerja. Sama-sama kerja juga. Jadi kerjasama dan sama kerja gitu. Iya. Kalau kerjasama nggak kerja percuma Pak. Bisa aja nih Pak Yusman. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Terus berarti sebuah masjid seperti Masjid Lause ini kan diharapkan kan bisa menjadi manfaat buat masyarakat sekitarnya Pak ya, khususnya buat yang muslim. Yang belum muslim pun juga kalau bisa membawa manfaat ya Pak ya. Ya, kita itu tadi sebenarnya sosialnya gitu. Pendekatan kita tadi itu dari dia sebelum menjadi muslim, kita diskusi, kita sharing tentang agama, setelah dia bersyahadat, kita bimbing syahadat, setelah dia Islam kita bimbing kita bina keislamannya. Setelah meninggal pun kita urusin. Nah, sebetulnya rangkaiannya gitu. Jadi dari para muslim sampai setelah wafat akan diurusin. Sampai meninggal pun dibantu urusannya. Masya Allah. Kalau di sini ada ini Pak, ambulan atau apa? Belum punya ambulan. Masih kerjasama dengan yang lain berarti masih ya, kita masih ada kerjasama dengan kalau apa ya seperti tadi dengan lembaga lain tuh dengan kalau ada yang meninggal kita minta tolong pihak kita, ada teman kita yang punya punya ambulan lah, punya kita Masya Allah. Kegiatan apa lagi Pak selain yang dengan sosial begitu? Apakah ada kerjasama dengan masjid-masjid lain gitu dalam hal dakwah gitu? Kalau dengan lembaga sama lembaga mualaf ada ya, kita suka pertemuan-pertemuan dengan lembaga mualaf suka ada, yaitu ya kita sama saling tukar informasi, kita saling tadi kita saling berbagi lah gitu ya. Kita kurang ini tadi lembaga ini bisa membantu ya kita bersama seperti itu. Ada sebenarnya dengan lembaga mualaf kan banyak lembaga mualaf banyak sekarang ini kan jadi bukan kita sendiri lagi sekarang ini kita. Ya, ini mohon maaf nih. Kalau Pak Yusman sendiri ini Tionghoa bukan sih? Bukan. Saya dari Palembang nih. Oh, Wong Kito Galo, Pak. Gitu, oh, yang tiap hari galo-galo, Pak. Kita galo nih. Tapi bukan Wong Kito galo-galo kan. Dulu pertama kali saya ke Sumatera Selatan, Pak. Nggak ke kota Palembang, ke Lubuk Linggau. Oh iya. Di Lubuk Linggau namanya saya kontraktor, baru siap-siap mau jalanin proyek, kan saya ke toko material. Mau beli ini, beli ini. Yang punya toko jawabnya apa ya? Kate Galo katanya gitu. Kate Galo. Jadi nggak ada semua kan? Nggak ada semua. Saya mikir siapa yang galau? Oh ternyata ya bahasa ya masalahnya. Oh ternyata orang Palembang berarti pinter bikin pempek. Makanya pinter. Oh makanya pinter. Bikinnya enggak, bikinnya ibu yang bikin. Pak Yusman berarti tinggal di sekitar sini, dekat sini? Saya sekarang tinggal di Bekasi. Loh di Bekasi? Bekasi. Oh, berarti kalau ada kegiatan sini lumayan jauh ya? Saya sini naik kereta Pak. Oh iya, gampang. Dekat dengan stasiun kan dekat. Dari rumah juga dekat stasiun, di sini dekat stasiun. Jadi turun stasiun jalan kaki. Jalan kaki aja. Bekasi di mana? Di Tambun. Bekasi Kabupaten, Tambun Selatan ya. Ya. Jalan Toyogiri tahu Pak? Jalan Toyogiri tahu? Lewat dikit. Oh, masih dikit Toyogiri, nanjak dikit, itu naik Tambun kan. Stasiun Tambun itu. Saya dulu 2002 sampai 2010 kerjain di Toyogiri. Wah, saya masih dikit. Toyogiri kan itu kan pas tanjakan tuh. Terus sampai maju dikit. Masya Allah, Pak Yusman ini rumah Bekasi menjadi DKM di Masjid Lause, lumayan jauh ya. Ya alhamdulillah. Semakin jauh semakin besar pahalanya. Oh itu ya. Pinter ya berarti ya nih cari pahalanya. Cari pahalanya pinter ya, makin jauh biar makin gede pahalanya, Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Ada mungkin yang diceritain lagi Pak dari pengalaman Bapak selama di Masjid Lause ini? Iya, kalau pengalaman saya pernah ada satu keluarga itu
mau masuk Islam. Bapaknya itu udah pengen masuk Islam. Tadi ceritanya gini, keluarga itu bapaknya ini tadinya punya istri, itu istrinya diajak murtad. Hah? Istrinya diajak murtad, tadinya istrinya non Islam nih. Bapaknya non Islam, istrinya diajak murtad, jadi murtad gitu. Terus? Tapi dapat perjalanan berikutnya punya anak 3 udah dewasa. Bapaknya dapat hidayah. Pengen masuk Islam. Terus? Ngajak istrinya nggak mau. Anak-anaknya udah mau semua nih. Wah ini. Jadi Istrinya awalnya Islam malah sudah murtad, ketika diajak balik ke Islam malah nggak mau. Nah, sedangkan itu kan saya repot nih, berapa kali dia datang belum jadi, saya bilang ada apa gitu. Saya minta istrinya datang ke sini. Nah, begitu datang, saya ngobrol baik-baik sama istrinya, ada apa ibu kok nggak mau diajak masuk Islam ini? Ternyata dia pengalaman pahitnya ketika dia murtad. Ketika dia murtad, ya nama orang tuanya pasti nggak terima gitu kan. Nah, sehingga ada perlakuan-perlakuan yang nggak sedap lah gitu, yang dia masih membekas di dia, sehingga itulah dia merasa dendam, sehingga dia nggak mau. Masih sakit hati lah istilahnya sama orang tuanya gitu kan. Namanya biasa orang tua kan sakit hati kalau amarah kalau. Nah, sehingga saya ajak ngomong baik-baik. Ibu waktu ibu murtad, orang tua ibu tuh udah dikecewakan banget gitu. Ibu sebagai anak udah mengecewakan orang tua. Sekarang ini mengajak masuk Islam, ibu nggak mau, berarti 2 kali ibu mengecewakan orang tua. Mau ibu itu. Jadi anak yang 2 kali mengecewakan orang tua gitu. Nah, lama-lama dia nangis lah gitu ya. Lama-lama dia tersentuh, mungkin nggak lama dia pulang datang lagi sini mau disadarkan. Alhamdulillah. Jadi itu pengalaman satu itu. Jadi tadi mungkin kita perlu jadi pelajaran kita kalau ada yang seperti tadi begitu tersesat dapat apa katakanlah jadi murtad, ya supaya kita jangan sampai ya tadi jangan sampai membekas. Ternyata dia jadi keberatan masuk Islam, padahal keluarganya suaminya tadi yang ngajak dia murtad udah mau masuk Islam. Ada juga seperti ini, satu keluarga masuk Islam tapi pecah. Pecahnya? Tadi suaminya dapat hidayah, mengajak istrinya masuk Islam, istrinya nggak mau, akhirnya pisah. Sampai bisa? Cerai. Terus? Suaminya nikah kan sama orang lain, udah istrinya kan janda nih. Ternyata dapat pacar orang Islam. Akhirnya masuk Islam juga. Istrinya akhirnya masuk Islam juga. Lah, jadi istrinya masuk Islam gitu. Lah kan nggak tadi aja. Nah, jadi istrinya malah masuk Islam dengan orang Islam yang lain. Ini nggak lama anaknya nyusul juga masuk Islam. Jadi 3 masuk Islam, tapi keluarganya berantem, udah pecah gitu. Itu pengalaman gitu. Jadi luar biasa lah itu kalau itu ya. Iya, ceritanya bisa beragam ya, macam-macam ya gitu. Tapi kalau pengalaman yang saya bilang kita diperlakukan yang kurang sedap itu banyak. Ada yang saya alami begitu saya keluar dari masjid ini, baru beberapa meter tiba-tiba ada motor ke sana udah nunggu. Begitu saya keluar, nabrak. Sengaja? Sempat, sengaja dulu. Gini saya nabrak kita langsung kabur gitu kan. Sengaja itu? Sengaja, itu memang sengaja kayaknya main tembak di seberang sana udah tembak gitu saya. Jadi memang sengaja mengincar Bapak? Kayaknya begitu, itu pernah saya alami. Ya. Waduh. Ya, alhamdulillah sih, tapi kita kan karena di jalan Allah, insya Allah Allah selalu melindungi, kan Allah selalu kemudahan seperti itu. Berarti jadi pengurus DKM Masjid Al-Aqsa beresiko tinggi juga nih? Deg-degan gitu. Deg-degan. Ya, alhamdulillah insya Allah sekarang juga sudah ya aman-aman lah insya Allah ada ya. Lu nggak takut lu? Lu nggak takut? Seniornya begini lu nggak takut? Pasrah aja katanya. Ketua DKM masih muda nih betul. Awal-awal aja ya, kita ilmiah ya gitu. Serahkan semua. Ya, tapi kan seniornya masih berani. Masa yang muda nggak berani? Itu dia. Harus lebih berani. Harus lebih berani. Apalagi jago kungfu deh. Wah. Apalagi jago kungfu. Waduh. Wah. Tapi insya Allah ya, kita semuanya kan jalannya di jalan Allah ya Pak ya. Iya insya Allah. Kita serahin aja semua. Pokoknya kalau Bapak sudah jadi pengurus Masjid Al-Aqsa berarti Bapak sudah lillahi ta'ala gitu kan? Insya Allah gitu, sampai hari kita ya gitu insya Allah. Nah yang kita yang jelaskan kita menghadapi mu'alaf itu tentu dakwah kita kan nggak bisa saklek gitu ya. Nah sama kayak itu saya tahun mungkin 2018 gitu. Waktu kita ada forum FGD lah gitu, dengan MUI dengan Kementerian Agama. Nah, saya mengusulkan itu saya usulkan itu supaya dibuatkan fikih mu'alaf. Fikih mu'alaf. Alhamdulillah waktu itu disambut baik dengan Pak Kiai Olil Nafis, langsung disambut, diterima. Nggak sampai setahun kemudian saya diundang lagi peluncuran bukunya. Jadi ada buku fikih mu'alaf itu. Karena kita bertawa pada mu'alaf tuh nggak bisa lain, mesti ada
Ya tadi mesti banyak pertimbangan yang harus kita sampaikan kepada mualaf itu. Nggak bisa saklek ini haram halal itu nggak bisa. Gitu Iya, kan. iya, Kita iya. harus masih ada hal-hal yang mesti kita kompromikan gitu kan. Karena kalau kita bilang ini haram, dosa, neraka, lah katanya Iya. buat masuk Islam, buat masuk neraka juga. Dia kan masuk Islam, dia Contoh. masuk surga gitu kan. Ya ini kalau Bapak cerita begitu saya jadi teringat begini Pak. Hmm. Ini contoh. Iya. Contoh kasus Pak ya. Misalnya, ini Hmm. misalnya Pak. Ada orang datang ke Masjid Al-Aqsa. Hmm. Contoh kasus nih. Hmm. Dia rentenir Pak. Hmm. Nafkahnya dia cuma dari situ. Nah. Terus dia datang sini mau masuk Islam. Gimana Pak? Nah itu dia kan ada tahapan-tahapan, Iya. kan ada tahapan-tahapan kita sampaikan Ah, berproses dulu. Yang paling kita mantapkan itu akidahnya dulu. Iya. Kalau dia udah mantap keislamannya, tentu dia akan bisa memilah-milah Iya. mana yang boleh, mana enggak itu kan tentu bisa. Kita Betul. banyak mengalami seperti itu. Misalnya pertanyaan mereka, orang tua saya udah meninggal non Islam, boleh nggak saya mendoakan? Nah kan kita kan kalau datang yang ketemu yang saklek, wah nggak bisa. Tapi kalau kita lihat di ayatnya itu kan Jelas. apa itu doanya itu kan umum aja gitu kan. Iya. Ya, jadi yang penting nggak aminkan aja doanya Ustaz. Gitu. Jadi Iya. kita nggak ada masalah. Jadi kita jangan sampai kita mematahkan niat mereka ingin bersyahadat. Jangan sampai kita patahkan itu, tapi silakan aja karena Rasulullah juga mengatakan kita ada yang ingin bersyahadat dengan masuk Islam, tapi ya Rasul saya masih suka minum, masih suka inilah macam-macam maksiat gitu. Minumnya boleh, cuma diganti Kan, minumannya gitu. katanya ya nggak apa-apa, cuma satu aja nggak boleh, jangan bohong. Cuma kan itu aja kan. Dia lama-lama dia mikir, wah, ketika dia mau minum, kalau ketemu Nabi, kalau tanya nanti gimana? Kalau saya bilang enggak, nanti bohong. Nah, ya, nggak usah minum. Kan pelan-pelan aja gitu ya. Jadi ada rukso lah yang kita sampaikan, ada keringanan-keringanan yang masih bisa mereka kita toleransikan untuk mereka bisa lakukan. Kita istilahnya masih, Allah saja masih berikan kita waktu ya, Pak ya. Jadi ketika orang baru beriman, ya sudah. Ada yang namanya seperti apa ya, grace period kali ya, Iya. step by step. Step by step, betul. Jadi kita ibaratkan mereka itu seperti bayi baru lahir kan. Iya. Seperti bayi kan minum air susu ibu, Iya. minum susu. Nggak bisa langsung lari loncat Bisa gitu. makan bakmi nggak mungkin Iya. kan. Iya gitu. Jadi Nah, berproses aja lah, berproses Iya. gitu. Ya. Ya sama, ketika itu juga saya ada seorang ibu-ibu berdiskusi dengan saya 2 jam, akhirnya dia menyatakan beriman, kemudian beberapa hari sesudahnya baru kita syahadatkan di sebuah masjid di luar kota masalahnya. Setelah itu baru ketahuan bahwa dia ternyata kerjanya di pabrik bir, Pak. Betul. Nah, gimana dong? Baru masuk ke Islam kerja di pabrik bir. Iya. Apa kita langsung ibu harus keluar? Nah, Dia nafkahnya cuma dari situ, Pak. Ya kan paling nggak kita cuma pelan-pelan. Betul. Pelan-pelan ada ya carikan pekerjaan yang lebih baik. Iya. Alhamdulillah. Dia Betul. bisa pindah, alhamdulillah. gitu. Tapi kan nggak hari ini bersyahadat, besok harus keluar gitu loh. Nah itu kan baru kerja di pabrik bir. Kalau pertanyaan tadi, Pak, yang suami istri, yang dapat hadiah istrinya. Pak, bagaimana saya hubungan saya ini dengan suami saya? Ya. Cerai apa enggak besok nih? Ya. Kan kita kalau saya nggak cerai, hubungan saya sama suami apa? Ini Ya, kan? ya. Kalau saya cerai, ya berantakan rumah tangga saya. Gimana kita jawabnya kan? Nah, maka kita perlukan tadi fikih mu'alaf tadi. Ya. Bagaimana kita mensiasati supaya tadi mereka tetap dalam keimanan Islam, tapi berproses nanti Ya. supaya semangat sehingga dia tahu mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Boleh juga tuh. Yang menulis buku Kiai Haji Khalil Khalil Nafis di MUI. boleh tuh. Nanti kita beli ya bukunya. Boleh. Itu penting juga. Nggak dijual, minta aja di Basnas. Itu kan memang untuk dibagi-bagikan Oh, katanya. di Karena Basnas yang atau bikin di- Basnas, yang bikin Basnas, yang memau talinya lah gitu. Oh, gitu. Nah, tapi yang nulisnya pakai Khalil Nafis. Oke. Katanya itu nggak dijual karena memang usul dibagi-bagikan. Oke, Karena oke. uang Basnas, uang zakat nggak mungkin dijual belikan Ya, gitu ya, ya. ya. Boleh. Nanti kita minta ke Kalau ke Basnas minta aja itu buku fikih mu'alaf gitu. Oh, baik. Insya Allah baik. Kita pakai kantor, pakai ketemu Rudi juga. Boleh juga tuh buku fikih mualaf diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Wah, iya, mungkin. Perlu juga tuh. Kan itu boleh. tahapan-tahapan kita berdakwah kepada mu'alaf gimana. Iya, bener. Waduh. Baik, ada lagi Pak Yusman yang mungkin ceritanya nih bisa menguatkan kita juga nih, teman-teman yang bergerak di bidang mualaf center nih. Ya, alhamdulillah sih kita bersyukur lah, senang ya teman-teman dari mualaf lembaga mualaf yang lain itu banyak sekali sekarang ini udah bermunculan gitu. Belum banyak Pak, baru 300-an Pak. Itu dia. Alhamdulillah ya. Belum 1000. Insya Allah semakin berkembang, semakin bertambah gitu ya. Iya. Itu insya Allah itu harapan kita seperti itu, sehingga teman-teman kita yang tadinya pengen mungkin sudah dapat hidayah, pengen bersyahadat, pengen jadi mualaf itu lebih mudah mereka untuk menyampaikan niatnya untuk menjadi mualaf. Nah, ini mungkin masukan ya Pak ya. Iya. Yang namanya masjid, orang di luar Islam kan melihat masjid itu adalah bisa dianggap sebagai tempat untuk dia masuk ke dalam agama Islam. Iya.
Orang mau bersyahadat di masjid ya itu udah paling bagus Pak ya. Bagus ya. Tetapi ini yang saya tahu Pak, belum semua masjid itu ada yayasannya. Betul. Betul. Kadang-kadang masjid ini karena hanya wakaf, belum ada yayasannya. Ketika orang bersyahadat di tempat ini, dia tidak dapat sertifikat mualaf. Nah, sudah tidak dapat sertifikat mualaf, tidak ada pembinaan mualaf. Jadi ketika dia bersyahadat di situ, dia tidak dapat sertifikat, dia tidak dapat ganti KTP-nya. Ini yang kadang-kadang mungkin harus juga diajak, kita ajak sesama pengurus masjid supaya kalau bisa setiap masjid itu ada yayasannya. Betul, betul. Bisa mengeluarkan surat yang diakui oleh negara. Betul. Jadi buat orang yang masuk Islam dia tidak perlu repot-repot nanti harus ada tulang di sini, Betul, harus ada betul. tulang di mana. Ya, itu bagus. Saya sering begini, Pak. Orang menghubungi saya. Kok saya mau minta disyahadatkan? Tinggal di mana? Di luar kota. Cari aja masjid, saya bilang gitu kan. Mau syahadat dimanapun kan boleh, gitu kan. Ya, cuman ternyata setelah saya mengetahui banyak kasus, ternyata orang bersyahadat di sebuah masjid nggak dapat surat, dia nggak bisa ganti KTP. Betul, betul. Berbahaya juga, beresiko juga buat dia kan. Nah, kalau ada apa-apa kan Pak Yusman tahu sendiri. Iya. Jadi saya mikirnya sangat disayangkan kalau sebuah masjid menerima orang masuk Islam, tapi dia tidak bisa membina dan memberikan administrasi. Sayang gitu loh Pak orang yang betul, betul. Jadi saya sampai mengalami beberapa kali begini Pak. Anak muda nih Pak, datang dari Kudus misalnya. Cuman mau bersyahadat doang di tempat saya. Saya bilang, emang di Kudus gak ada masjid apa? Ada kok, cuman Butuh itu surat ya kan. Nanti ada lagi yang dari Pematang Siantar datang ke Jakarta. Terbang cuman ke sini syahadat, habis itu pulang lagi. Ada yang begitu. Saya bilang, pasti ada lah masjid di Pematang Siantar yang bisa bantu begitulah. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang mualaf gini Pak. Kenapa saya jauh-jauh datang ke sini hanya untuk bersyahadat? Karena kalau saya syahadat di masjid di kota saya kota kecil. Kalau saya bersyahadat di masjid mana aja di kota itu, orang tua saya pasti tahu. Nah, itu dia. Ada juga yang begitu. Ya, kita nggak bisa salahin Pak ya. Iya, iya. Betul. Tapi pernah juga Pak, anak muda datang ke tempat saya, sudah bawa ransel baju. Dari mana? Dari Medan. Mau masuk Islam? Iya. Minta disyahadatkin, sudah syahadat. Terus pulangnya kemana? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Saya kalau pulang pasti ditolak sama orang tua saya kan gitu. Gimana yang begitu? Nah, ya. Nah, Kita sering juga ngalamin seperti itu. akhirnya ya udah anak itu tinggal kita masukin ke rumah Quran. Ada ya. Alhamdulillah. Itu bagus sekali. Jadi ketika Nanti dia kalau bisa kita kalau lagi ada mal itu bisa titipin di boleh, tempat Doni ini. boleh. Nah, jadi anak itu ya sudah kita masukin rumah Quran. Alhamdulillah sekarang sudah 5 juz. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Tapi dengan begitu kan orang tuanya juga pasti nyari ini anak kemana gitu kan. Orang baru lulus SMA, kita komunikasi sama orang tuanya. Ini anak atas kemauannya sendiri mau masuk Islam. Sekarang kita taruh di sini karena dia nggak berani pulang. Lama komunikasi, akhirnya orang tuanya terima. Orang tuanya udah ngunjungin ke rumah Quran, Pak. Ibunya sudah datang ngeliat anaknya di rumah Quran. Nah, dia ngeliat anaknya lebih baik, ya sudah. Ya, itu dia yang kita tekankan mualaf kita seperti itu, yang seperti dia Islamnya sembunyi-sembunyi lah gitu. Tapi kita minta mereka tetap berdakwah. Berdakwahnya artinya bukan dalam hal ucapan bukan, tapi dengan akhlak. Dia harus lebih hormat dengan orang tua, harus lebih sayang, lebih perhatian, dia harus lebih sukses lah kalau bisa gitu ya. Sehingga begitu ketahuan masuk Islam, orang tua lihat, ternyata anak saya berubah baik ini gara-gara masuk Islam itu gitu. bisa. Nah, itu yang kita tekankan mualaf kita seperti itu. Betul. Dengan akhlak lah mereka berdakwah pada keluarganya dengan akhlaknya itu tadi. Dengan akhlak yang baik, bisa lah Yusuf yang tadinya keluarganya menentang, insya Allah justru dapat hidayah juga. Betul. Insya Allah. Wah, keren. Pak Yusman ini berarti dalam menghadapi segala macam persoalan mualaf dan keluarganya, Pak Yusman sudah hatam berarti ya. Sudah tahu semua berarti ya. Tadi yang Bapak cerita tentang yang istrinya nggak mau balik ke Islam itu juga, wah itu sangat menginspiratif. Karena membekas banget karena dia sakit itu kan melakukan orang tuanya, membekas banget. Tapi kita sentuh supaya bagaimana supaya dengan orang tua itu bagaimana juga ya orang tua. Kan masa ya kita akan bikin kecewa orang tua. Pendekatan Pak Yusman tadi itu sangat-sangat bagus. Waduh, Pak Yusman ini cerdas berarti Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Masya Allah saya juga senang sekali Pak bisa melihat seperti ini nih ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Hans, itu ada tulisan aksara Cina kuno, ada aksara Cina yang sekarang dan sebagainya. Ini yang nulis ini siapa Pak yang bikin ini? Ini dari Beijing sana, dari Tiongkok sana. Jadi kita nggak punya siapa. Ini oleh-oleh asli dari sana semua. Ini? Yang seperti ini kita aslinya dari Tiongkok gitu. Pengurus kita yang datang ke sana, pengurus kita yang lagi jalan ke sana, atau ulama-ulama Beijing yang datang ke sini ngasih hadiah. Gitu. Oh gitu. Jadi lagi ada pameran. Kalau dibaca dari panel di situ, bahkan lagi ada pameran
Betul. Oh. Lalu Mas Sheikh di situ yang ahli kaligrafi, dia bikin untuk khusus dikasih ke Betul, seperti itu. Ya. Iya, iya. Masya Iya, iya. Allah, ya, ya, ya. Masya Allah. Ya, saya berharap mudah-mudahan Masjid Lauso ini makin ramai, Pak. Amin, amin. Ya, Insyaallah. makin sukses, Sukses, insyaallah. makin menjadi rahmatan lil alamin. Amin. Bukan hanya buat orang-orang di Jalan Lauso, tapi juga buat di Jakarta dan seluruh Seluruh Indonesia, Pak. Indonesia. Bahkan Karena sudah 3 kan tempatnya? bukan cuma Indonesia aja, luar negeri juga banyak. Masuk Islam Seluruh sini. dunia, insya Nah, Allah. masuk Islam ini banyak juga. Bule banyak. Orang-orang, nah, kalau asli dari Tiongkok ini, Tarhan ini yang bimbing sahadatnya ini. Iya, iya. Karena kita nggak bisa bahasa Mandarin. Iya. Kalau ada orang Eskimo yang sadar di sini gimana, Pak? Susah juga. Ini makanya. Oh, gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak, Pak Han. Alhamdulillah, Pak. Ya, Janji. sharingnya mudah-mudahan kita semuanya tambah ya imannya, tambah kuat akidah kita ya. Semarak siar Islam ya, semakin semakin diterima. Iya. Sekarang Islam ini kan tadinya mungkin ada kesalahpahaman tentang Islam, bisa Iya. mereka lihat mualaf-mualaf ini bisa menjadi itu ya, untuk menepis Islamofobia itu tadi. Kalau melihat mualafnya jadi baik, jadi itu insya Allah itu jadi Iya. jalan hidayahnya Iya. yang lain. Masya Allah, alhamdulillah. Hah? Pernah ada demo nggak? Maksudnya ngapain jadi masjid? Oh enggak, alhamdulillah malah didukung. Orang beli kok. Lingkungan sini malah senang. Orang Lingkungan beli sini malah senang, keberadaan kita di sini senang. Ini bukan pengakuan kita, tapi ini pernah ada penelitian dari mahasiswa UI meneliti tentang keberadaan Masjid Lauso. Dia tanya tentang tempat ibadah di sini. Tempat ibadah kan lengkap nih, ada kuil, ada segala macam, lengkap, paling lengkap di sini. Dia tanya masyarakat sini, dia tanya tempat perkantoran sini tentang keberadaan Masjid Lauso. Ini diterima dengan baik. Itu laporannya itu dari mahasiswa UI mengenai penelitian. Saya yakin gini, Pak Yusman. Saya yakin orang di sekitar Jalan Lauso ini juga merasa menjadi pemilik masjid ini. Insya Allah. Karena kan mereka juga pasti kan patungan. Patungan. Insya Allah lah, seberapapun yang mereka kasih untuk membeli masjid ini kan pasti ada kontribusinya, Pak. Ya. Jadi ya paling tidak mereka pasti merasa jadi stakeholder di sini juga, Pak. Iya nggak? Iya. Gitu. Jadi nama Lauso itu ya kadang-kadang jadi hikmah bagi mereka. Dulu ada pabrik roti bikin roti Lauso. Wah, dia pakai nama Lauso juga kan, ada masjid Lauso yang terkenal, dia pakai juga roti Lauso. Gitu. Iya. Nanti kalau ada masjid Tan Ek Chuan gimana nih? Gitu. Jadi ada hikmahnya, mereka jadi ikut-ikut numpang ini. Namanya. Baiklah, barakallahu fikum, Pak ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya perhatiannya buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami bisa mengirimkan ke Bank Muamalat. Nomor rekeningnya berapa tadi, Hans? Sape. Aduh. 30 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Insya Allah partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Yusman. Sukses pada ini ya. Alhamdulillah.